Hai guys, kembali lagi di channel Cerita Unik. Kali ini saya akan menceritakan kisah cinta cewek dengan pemilik warung. Renata pagi-pagi belum juga keluar dari kamarnya. Ibunya marah-marah karena Renata selalu malas-malasan. Saat ibunya mengetuk pintu kamar Renata, Renata keluar dengan pakaian yang sudah rapi karena ingin bertemu dengan pacarnya. Renata pamit dengan ibunya dan langsung menemui Nenat, pacarnya. Renata sangat semangat menemui Nenat, tetapi ternyata Nenat memutuskan Renata dengan alasan bosan dan capek menjalani hubungan dengan Renata. Nenat mengatai Renata sebagai cewek yang manja, menyek-menyek, dan gak jelas. Nenat bilang jika dirinya tidak pantas dengan Renata. Nenat langsung meninggalkan Renata tanpa membayar makanan dan minuman yang sudah dipesan. Renata menangis dan ingin mengejar Nenat, tetapi ditahan oleh pelayan untuk membayar pesanan yang belum dibayar. Renata menangis di kafe sambil menelpon temannya, dan dimarahi oleh Doni sepupu Abi karena tidak membeli dan hanya menumpang menangis. Abi pun tiba dan menasehati agar tidak kasar dengan perempuan. Saat sudah di rumah pun Renata masih terus menangis. Ibunya menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi sampai membuat Renata menangis. Saat Renata memberitahu jika dia putus dengan Nenat, ibunya menyuruh Renata untuk tidak menangisi Nenat. Saat Abi ingin menutup kafenya karena tidak ada pembeli, papanya datang dan menanyakan minumannya kepada Doni. Dan ternyata minumannya masih lengkap, belum ada yang terjual satupun. Papanya menghampiri Abi lalu bilang Abi tidak mau bekerja di perusahaan papanya dan malah memilih untuk membuka usaha sendiri. Abi menyuruh papanya untuk tidak ikut campur dengan urusan Abi karena memiliki usaha sendiri itu sudah menjadi pilihan Abi. Abi menyuruh Doni untuk menutup kafenya dan langsung meninggalkan papanya. Pagi harinya Renata tidak mau kuliah karena malas bertemu dengan Nenat. Dia masih sakit hati kepadanya. Ibunya menasihati agar Renata terlihat biasa saja, bukannya malah merasa sakit hati dan tidak mau kuliah. Saat Renata sudah di kampusnya, dia melihat Nenat bersama cewek lain. Renata langsung menghampiri mereka berdua, lalu bilang ternyata alasan Nenat memutuskan Renata itu karena Nenat sudah dekat dengan cewek lain. Setelah itu, Renata melemparkan bil pesanan yang tidak dibayar oleh Nenat. Lalu Renata bilang kepada Nenat lain kali kalau pesan makanan itu dibayar, bukan meninggalkan begitu saja dan malah ceweknya yang membayar. Renata menyendiri dan berpikir untuk merubah dirinya agar tidak menjadi cewek yang manja. Saat Renata sudah sampai rumah, ibunya kaget karena penampilan Renata sudah berubah menjadi tomboy yang awalnya feminim. Saat Renata di kampus bertemu dengan temannya juga kaget melihat penampilan Renata yang berubah. Renata bilang kepada temannya jika ia ingin mengikuti klub karate. Renata benar-benar bergabung di klub karate dan ternyata yang melatih adalah cewek barunya Nenat. Awal latihan Renata sempat tidak kuat. Nenat melihat itu dan meremehkan Renata. Nenat meremehkan Renata dan berkata, jika tidak kuat tidak usah memaksakan untuk mengikuti karate. Saat Renata berlatih, pelatihnya menyuruh Renata memukul tinjunya dengan keras sampai mengenai kepalanya dan terjatuh. Hal itu membuat semua orang tertawa. Setelah selesai latihan, badan Renata sakit semua. Di pagi harinya, di saat Renata mau bangun, dia merengek kepada ibunya karena badannya sakit semua. Dan ibunya menyuruh Renata membeli obat ke apotek, setelah itu baru berangkat ke kampus. Setelah membeli obat, Renata berjalan lalu hampir terjatuh, kemudian ditangkap oleh Abi. Mereka pun teringat kejadian saat di kafe. Renata marah-marah kepada Abi karena mengira Abi modus. Renata jatuh yang kedua kalinya dan Abi mengobati kaki Renata yang kesleo. Renata pun merasa kakinya mendingan. Renata pergi ke kafe milik Abi karena mau berterima kasih karena sudah mengobati kaki Renata. Tetapi Abi tidak menghiraukan perkataan Renata. Akhirnya Renata pergi meninggalkan Abi.
Renata tidak sengaja melihat Nenad bersama pacar barunya. Di malam hari, saat beres-beres kafe, Doni mengajak Abi suka dengan Renata. Saat di kampus, Renata bercerita kepada temannya kemarin bolos kuliah karena ngikutin Abi ke kafe. Kemudian Renata melanjutkan latihan karatenya, dan Renata sudah bisa mengalahkan lawannya. Abi terbayang saat diputusin mantan pacarnya. Lalu Doni menasihati Abi agar cari penggantinya. Renata bertemu dengan Nenad di tangga kampus dan Nenad berkata bahwa Renata tidak akan bisa menyaingi Natisha dan Nenad memberi uang kembalian kemarin dengan cara yang salah. Renata pun merasa kesal dan menonjok muka Nenad. Renata senang bisa mengalahkan Nenad dan pergi mentraktir temannya ke kafe Abi. Renata menghampiri Abi di dapur dan kembali meminta maaf kepada Abi. Akhirnya Abi memaafkannya. Renata curhat tentang dia berhasil menonjok mantannya. Renata menyesal telah menyumpahkan kafe Abi sepi dan Renata akan membuktikan kalau dia bisa membuat kafe Abi ramai. Dengan cara Renata ingin bantu-bantu di kafe. Renata melihat ibunya sedih di kamar saat memandangi foto almarhum ayahnya. Pada pagi harinya, Renata mulai bantu-bantu di kafenya Abi. Perlahan, Abi dan Renata mulai ada kedekatan. Renata mengajak Abi keluar sebentar, dan Renata berjanji membelikan es krim. Saat berjalan-jalan, di taman mereka curhat dan Renata membeli koran yang berisi tentang berita pilot. Lalu, Renata berkata ingin menjadi pilot. Renata meminta izin kepada ibunya untuk menjadi pilot seperti ayahnya dulu. Namun, ibunya khawatir kejadian ayahnya terulang lagi. Sekarang Renata mulai rajin berolahraga untuk membentuk fisiknya. Renata pergi ke kafe Abi dan memesan minuman segar. Tiba-tiba Abi menanyakan kabar mantannya, namun Renata tidak suka. Ibunya Renata menelpon Wina dan mengajak ketemuan. Ibunya Renata merasa curiga karena Renata selalu berangkat pagi dan pulang larut malam. Temannya Renata menjelaskan kalau di kampusnya banyak sekali tugas, dan akhirnya ibu Renata percaya. Lalu Wina langsung pergi ke kafe Abi. Wina memberitahu Renata karena ibunya khawatir terhadap perubahannya. Renata merasa nyaman di kafenya Abi. Dia bisa lupa dengan Nenad saat menghabiskan waktu di kafe. Renata meminta kepada temannya untuk tidak membocorkan alasan mengapa dia selalu telat pulang. Karena dia menjadi pelayan di kafenya Abi. Pada saat Renata ingin mengantarkan minuman, tiba-tiba ada 3 preman yang menghampirinya dan melemparkan gelas yang dibawa Renata. Kemudian Renata mengajar preman-preman itu. Tetapi saat Doni keluar, bukannya membantu, dia malah menabrak Renata sampai kepala Renata terbentur tong, dan Renata pingsan. Tiba-tiba Mama Renata datang bersama Wina. Mereka pun panik karena Renata pingsan. Kemudian Renata langsung dibawa ke rumah sakit. Saat mengetahui semuanya, Mama Renata melarang Renata bertemu dengan Abi dan Wina. Ternyata preman yang merusak kafe Abi itu suruhan papanya. Abi lebih memilih untuk dicoret dari daftar waris daripada tidak menjadi dirinya sendiri. Renata merubah penampilannya seperti dulu lagi. Dia pergi ke kampus dan tidak sengaja bertabrakan dengan Nenad. Nenad memohon-mohon minta maaf dan mengakui kesalahannya. Tetapi Renata tidak memaafkannya. Dia mau menonjok Nenad. Nenad takut dan langsung pergi lari. Renata pergi ke kafenya Abi. Renata bilang jika dia sudah nyaman dengan Abi. Mereka saling menyatakan perasaan. Tetapi Abi menyuruh Renata untuk mengejar cita-citanya dulu. Saat sudah pulang, Renata membujuk mamanya agar hubungannya dengan Abi direstui. Mama Renata setuju dan mendukung supaya Renata fokus pada cita-citanya dulu. Saat malam hari, Papa Abi merestui Abi untuk melanjutkan usahanya, tetapi Papa Abi masih berharap suatu saat nanti Abi mau meneruskan perusahaannya.
Setelah itu, di pagi harinya Renata sangat bersemangat menemui Abi karena dia ingin memberitahukan kalau dia lulus tes. Tetapi kemudian dia bersedih karena selama 3 tahun mereka tidak bisa bertemu karena Renata melanjutkan pendidikannya untuk menjadi pilot. Tetapi Abi bilang 1000 hari pun Abi akan menunggu Renata kembali. Renata melanjutkan pendidikannya. Di sisi lain, Abi juga melanjutkan usahanya yang sudah ramai. Renata sudah mulai praktek untuk menjadi pilot. Kini Renata sudah bisa mencapai cita-citanya sebagai pilot seperti papanya. Setelah Renata resmi menjadi pilot, mamanya datang bangga dengan pencapaian Renata. Wina juga datang untuk memberi selamat. Mereka sangat bahagia. Setelah itu, Renata pergi ke kafe Abi untuk menemui Abi. Karena sudah lama tak bertemu, Abi merasa canggung untuk memeluk Renata. Renata menulis bukti cintanya selama tidak bertemu di buku, dan buku itu diberikan kepada Abi. Kebetulan, Nenat pergi ke kafe Abi untuk melamar pekerjaan di sana. Renata langsung menggandeng Abi dan bilang jika dia di sana sedang menemui calonnya. Akhirnya, Abi dan Renata sudah bisa bersama lagi dan bahagia.